tarif Trump, Made in China 2025, dan benteng terakhir dunia bebas. Donald Trump bukanlah seorang akademisi ekonomi. Ia bukan diplomat karir, bukan juga pembaca makroekonomi dalam lembar-lembar Harvard Review. Tapi ia membaca peta dunia, seperti pedagang zaman bahula membaca angin laut dengan naluri tajam. Siapa yang untung terlalu banyak, siapa yang bermain curang, dan siapa yang diam-diam sedang menyiapkan dominasi jangka panjang atas tatanan global. Saat ia mengetukkan palu dan berlakukan tarif hingga 54% untuk barang-barang asal Tiongkok, Trump sedang menyalakan sirene keras. Inilah peringatan dini bagi dunia bebas. Yang dilawannya bukan sekedar defisit dagang, tapi arsitektur dominasi global bernama Made in China 2025. Tiongkok tidak ingin lagi menjadi buruh dunia. Melalui Made in China 2025, mereka ingin memimpin dunia dalam teknologi tinggi AI, semikonduktor, bioteknologi, hingga mobil listrik. Sekilas tampak sah, tapi cara yang digunakan jauh dari prinsip pasar bebas, subsidi negara yang tak transparan, pencurian kekayaan intelektual, dan akuisisi senyap perusahaan barat, hingga transfer teknologi yang dipaksakan secara sistemik. Bayangkan dunia sebagai satu kota besar. Tiongkok membangun pabrik terbesar, tersembunyi di balik tembok digital. Ia efisien, murah dan cepat. Tapi di dalamnya ada CCTV di setiap sudut. Algoritma mengatur hidup buruhnya, dan setiap data dikirimkan ke pusat pengawasan di Beijing. Ini bukan cuma pabrik, tapi mesin waktu menuju masa depan yang dikendalikan oleh satu partai. Trump melihat itu. Ia sadar bahwa jika cetak biru ini dibiarkan berkembang, maka dunia bukan hanya akan berubah secara ekonomi, tapi secara ideologi. Dari pasar bebas ke pasar yang diawasi negara, dari demokrasi ke sistem tanpa pilihan. Pertanyaannya, mengapa tarif juga menyasar sekutu seperti Kanada, Jerman, dan Jepang? Banyak yang marah, tapi logika Trump tajam. Produk Tiongkok terlalu pintar menyusup lewat negara ketiga. Inilah jalur tikus global. Komponen dari Tiongkok dikirim ke Meksiko, dirakit sedikit, lalu dikirim ke AS sebagai produk lokal. Atau perusahaan Eropa menjual produk berteknologi Tiongkok ke pasar barat tanpa disadari. Trump melihat ini sebagai kebocoran sistemik. Maka tarif untuk sekutu adalah shock terapi. Dunia harus memilih, berdagang bebas dengan AS atau tetap bermain mata dengan Tiongkok dan kehilangan akses ke pasar paling gemuk di dunia. Saat Trump memperlakukan tarif pada baja dari Kanada dan aluminium dari Jerman, itu bukan serangan membabi buta. Itu strategi menutup pintu belakang agar si naga merah tidak bisa menyalip lewat taman belakang rumah sekutu. Di balik semua angka perdagangan, ini adalah pertarungan dua dunia. Dunia yang percaya pada kebebasan individu dan dunia yang percaya pada efisiensi kolektif di bawah satu kendali. Dunia yang membiarkan kritik, melindungi privasi dan memberi ruang untuk gagal, melawan dunia yang mengawasi, mengatur, dan menghapus perbedaan suara. Trump tidak mengatakan ini dengan bahasa profesor, tapi tindakannya, cuitannya, dan kebijakan dagangnya menggambarkan perang nilai antara demokrasi dan teknologi yang dipakai untuk menindas. Ambil contoh TikTok, aplikasi video pendek ini terlihat tak berbahaya, tapi ia menyimpan data psikologi jutaan anak muda Amerika. Apa yang mereka sukai, bagaimana mereka berpikir, bahkan mimpi-mimpi mereka, semua dikumpulkan oleh perusahaan yang harus tunduk pada partai komunis. Dalam perang klasik, senjata menembak. Dalam perang digital, senjata menari dan mengalihkan perhatian. Trump ingin melarang TikTok bukan karena tidak suka anak muda berjoget, tapi karena ia melihat dunia bisa dikendalikan tanpa peluru, cukup lewat algoritma. Jika dunia adalah kota besar, maka Tiongkok adalah pabrik yang efisien. Tapi tak ada kebebasan di dalamnya. Semua diawasi, semua dihitung. Trump ingin dunia bebas, membangun katedral, tempat orang bisa berpikir bebas, bahkan jika lambat dan mahal. Pertanyaannya, kota seperti apa yang ingin kita tinggali? Dunia telah lama percaya bahwa pasar akan membawa kebebasan. Tapi Tiongkok membuktikan bahwa pasar bisa berjalan tanpa demokrasi, bahkan bisa dipakai untuk melawan demokrasi itu sendiri.
Tarif tam adalah lonceng keras yang membangunkan dunia. Bukan soal harga barang, tapi soal masa depan. Soal apakah kita ingin hidup dalam dunia yang murah, tapi dibungkam, atau dunia yang mahal, tapi kita masih bisa memilih, bersuara, dan bermimpi. Karena pada akhirnya, kebebasan itu tidak gratis, tapi nilainya tak tergantikan. Tetap bersama dengan Wan Jaya, di Mata Pena menguak esensi peristiwa.